Terima kasih Mama. Dengan Mamah Tuli, itu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Justru Bunda Galuh ngasih energi buat kita. Ini beliau nih Masya Allah nih bukan sembarangan. Donasi Anda hantarkan hidayah Quran ke seluruh dunia. Dukung terus program dakwah Cinta Quran dengan donasi terbaik sahabat. Alhamdulillah. Sampai juga kita di sini udah lama pingin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Alhamdulillah kesampaian juga saya ke markas Little Hijabi. Itu dia. Ini hari ini kita mau ketemu dengan orang yang luar biasa. Kalau dai berdakwah kepada orang, banyak orang itu biasa. Tapi daiyah satu ini berdakwah menginspirasi untuk sahabat tuli. Ya. Ini luar biasa. Bagaimana membahasakan, mengkomunikasikan kepada mereka yang Allah takdirkan tidak memiliki pendengaran. Ya. Sejak lahir mungkin atau setelah dewasa. Ya. Teman-teman semuanya, insya Allah kita akan banyak menggali ilmu, pelajaran, inspirasi dari Bunda Galuh. Ya. Coba nanti kita akan temui Bunda Galuh. Kita sekarang sudah ada di Bekasi. Little Hijabi Bekasi ya. Ada di Bekasi. Homeschooling. Iya. Ya. Assalamualaikum. Teman-teman semuanya, ini Bunda Galuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini namanya Little Hijabi, Bunda ya, Insya Allah. Ini namanya Little Hijabi, Alhamdulillah. Sebuah tempat yang Bunda Galuh dedikasikan untuk mendekatkan sahabat-sahabat tuli dengan Allah. Iya. Ini tempat yang Insya Allah penuh dengan keberkahan. Iya. Dan hari ini hari Jumat, hari yang penuh keberkahan. Betul. Tapi mungkin sahabat Cinta Quran banyak yang belum tahu ya, Bi. Sebetulnya The Little Hijabi ini apa sih? Nah. Dia sekolah Ya. atau madrasah, ya Bi ya? Atau cuma tempat kumpul-kumpul aja? Apa sih sebetulnya Bunda The Little Iya, Hijabi? Little Hijabi itu. The Little Hijabi itu adalah bukan suatu tempat sekolah ataupun pendidikan secara formal, tetapi tempat atau komunitas di mana anak-anak tuli bisa belajar untuk bisa menemukan potensi, bisa menemukan makna hidup, mengapa Allah menciptakan aku tuli. Sebuah tempat yang bukan karena saya punya ilmu, lulusan S1 ataupun S2 dari luar negeri, sekolah untuk bisa membantu anak-anak tuli menjadi pintar, tetapi bisa membantu anak-anak tuli ditambah saya untuk mencari siapa yang menciptakan saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya mau menunjukkan kepada Allah rasa terima kasih sudah menciptakan saya sebagai tuli. Itu adalah anugerah yang terbaik dalam hidup saya dan mungkin bisa membantu menemukan jalan pulang menujunya. Itu mengapa saya membangun The Little Hijab Schooling. Masya Allah. Teman-teman semuanya ini luar biasa nih. Biasanya orang kalau diciptakan Allah dengan keterbatasan, dengan dalam tanda kutip kekurangan, Iya. dia malah mengeluh, menyesali diri. Kenapa aku ditakdirkan Allah seperti ini? Benar biasanya. Kenapa Allah memilih aku? Tapi kita balikin logikanya. Gak mungkin pilihan Allah salah. Seseorang memilih seseorang untuk jadi direktur itu nggak mungkin salah. Sama seperti Allah memilih Bunda Galuh menjadi ustazah, menjadi guru, menjadi daiyah untuk saudara-saudara kita yang Allah takdirkan memiliki kelebihan. Insya Allah. Ini luar biasa. Iya. Bunda Galuh, ini rencananya tempat ini dari mulai kapan dan akan jadi apa saja nanti bangunan di sini? Berdirinya mulai kapan? Little Hijabi Homeschooling itu adalah konsep yang sudah lama sekali, 20 sampai 25 tahun yang lalu. Saya ingin ada tempat untuk anak-anak tuli dan guru-guru tuli semuanya tanpa merasakan
dan kejelekan dirinya sendiri. Saya tidak sempurna. Waktunya habis untuk mencari kesempurnaan di dalam dirinya. Kalau di luar negeri, Amerika itu sudah ada universitas khusus tuli, dari profesor sampai mahasiswanya pun dan OB-nya pun juga tuli. Itu butuh 300 tahun bisa mendirikan sebuah sekolah. Ada fakultas kedokteran, fakultas psikologi, fakultas hukum, dan semuanya itu tuli. Banyak yang belajar di sana. Tapi kenapa kita, ya khususnya Muslim, tuli itu tidak ada akses? Apakah betul Nabi Muhammad membedakan orang-orang difabel? Tidak. Allah itu adil. Maka dari itu saya membangun Little Hijabi kurang lebih tahun 2013. Pindah-pindah tempat. Kami pindah ke sini kurang lebih tahun 2018. Dan alhamdulillah ada orang-orang yang sangat baik membangun tempat ini. Rencananya, harapan saya dan mimpi saya, meskipun kesunyian, tuli tidak bisa bicara, tetapi jangan khawatir. Kita harus sibuk memuji Allah, bisa membesarkan nama Allah lewat tangan dan isyarat. Tidak pernah lelah untuk bisa menggunakan bahasa isyarat dan bisa membesarkan nama Allah. Rencananya, cara untuk bisa menyebarkan kepada orang tua dan masyarakat bahwa banyak sekali orang-orang, banyak sekali hambatan mau mengenal Allah, mau faham tentang Al-Quran, tetapi selalu nanti sajalah, aku tidak perlu menghafalnya. Nah, khawatir nanti saat dihisab di akhirat nanti, orang tua saya juga dihisab dan orang Muslim dihisab. Saya lebih baik memulai mengubah konsep tersebut, bisa membangun masjid, musola, semuanya ada akses untuk teman-teman tuli. Zikir dengan bahasa isyarat, membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat, dan bagaimana nanti ada azan menggunakan bahasa isyarat. Kalau dulu, sudah azan belum teman? Sudah azan belum? Harus bertanya kepada teman-teman yang mendengar. Cukup dengan ada layar besar nanti, Allahu Akbar, dan ada tanda, dan teman-teman langsung mengerjakan sholat. Saya inginnya seperti itu. Luar biasa. Ini Masya Allah ya. Hari ini kita banyak belajar bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah. Diberikan mata bisa melihat ya, daun yang hijau ya, matahari. Diberikan telinga bisa mendengar ayat-ayat Allah. Ya, diberikan hati bisa memahami ayat-ayat Allah, dan hari ini ternyata kesyukuran kita naik level kepada level yang lebih tinggi, bukan mengutuk pemberian Allah tapi justru mengganti itu menjadi prestasi ibadah. Iya. Dan, ini luar biasa. Dan malu sebetulnya ya dia, sahabat Cinta Quran ini juga ya secara pribadi itu malu banget tuh hari ini, karena Bunda Galuh aja itu punya visi besar. Ya. Gitu Bi. Iya. Sementara kita yang punya menurut semua, kita gitu, nggak punya dream, nggak punya mimpi, nggak punya semangat. Malu atuh. Dan Bunda Galuh juga seorang perempuan gitu. Seorang ibu. Banyak yang laki-laki, bapak-bapak gitu ya, sempurna semuanya. Tapi ya, aduh, pemalas ya, tidak punya kreativitas, tidak punya dorongan besar. Bunda boleh jalan-jalan. Saya ingin tahu ini fungsi ruangan-ruangan apa. Sampai itu kayaknya ada musola atau masjid mau dibangun ya. Mungkin sahabat Cinta Quran ingin berkontribusi, berwakaf di tempat ini. Wakaf itu digunakan untuk seluruh sahabat tulis seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau antum wakaf untuk orang-orang yang seperti kita itu biasa. Tapi bayangkan orang-orang yang kemudian Allah uji ya, Allah uji dengan kelebihan ya. Tuli itu kemudian mereka membaca Quran, mereka sholat karena wakaf dari antum. Saya duluan, insya Allah. Antum mau ikut? Yuk kita jalan-jalan yuk, biar tahu mana spot mana yang antum mau pilih untuk wakaf ya. Ini apa Bunda?
ruangan-ruangan ini? Ini adalah ruangan untuk menyimpan alat-alat masak, alat-alat untuk, insya Allah kami tidak mau menunggu atau bergantung kepada orang yang selalu membantu kami atau pemerintah. Saya ingin menunjukkan meskipun saya tuli dan teman-teman tuli difabel, bukan artinya kita menunggu untuk dibantu, tapi kita berusaha terlebih dahulu dan bergerak terlebih dahulu. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, jangan saling menadahkan tangan. Yang mempunyai tangan dan mata dan telinga itu harus bisa mencoba apapun sekecil apapun. Yang penting diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sulit bisa membaca Al-Qur'an. Stres, tidak ada akses. Sekarang lebih tenang lagi. Tidak perlu khawatir, Allah memberikan semuanya kepada kami. Kalau kita memuji terus dan kita seperti bertaubat, Allah akan memberikan ilmunya. Kalau kita terus bertaubat dan bertaubat kepada Allah, hati kita insya Allah akan bersih. Itulah semoga diberikan keajaiban dari Allah dan mukjizatnya. Kemarin, Sabtu minggu kemarin, Allah sudah memberikan jawaban bagaimana caranya bisa memahami Al-Quran, bukan dibaca, bukan dibuka, bukan dipahami dan dihafalkan, tetapi sebetul-betulnya dirasakan Al-Quran tersebut. Al-Quran itu sebetul-betulnya berbicara kepada kita, berbicara kepada kami, tapi kita tidak tahu, tidak paham seperti apa Al-Quran. Bagaimana untuk cara memahaminya? Kita harus ikhlaskan, kita harus pasrahkan kepada Allah dengan bahasa isyarat. Allah menunjukkan jawaban-jawabannya. Contohnya, Al-Muzammil ayat 5 artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Maksudnya apa? Ternyata bahasa Allah tuh berbeda dengan bahasa kita sehari-harian. Bahasa Allah tuh berbeda dengan bahasa makhluk-makhluk lainnya. Allah mengatakan berat itu artinya daki siapapun untuk bisa memahami ilmu dari Allah. Itu ujian yang berat untuk bisa dengan ikhlas. Maka hati akan bergetar, hangat. Hati akan hangat dan lebih jelas lagi Allahu Akbar, mulai memahami, paham kata demi kata. Itulah maksudnya. Masya Allah. Masya Allah tuh gini teman-teman. Ya, Masya Allah. Ya. Ini ada pembangunan apa ini? Coba kita lihat ya. Nah, coba lihat ini. Saya dari tadi kelihatannya penasaran pembangunan apa, dan ini mau dibangun musola, tapi saya kepikiran kalau sahabat tuli sholat itu seperti apa ya? Iya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum dengar ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Dengar ya? Kalau sahabat tuli seperti apa? Apakah gerakan imamnya ya seperti itu? Nah, terus antum kepikiran nggak fikihnya seperti apa? Imamnya menggerakkan tangan itu. Ataukah nanti ada layar besar yang kemudian bisa ngelihat di layar itu, kemudian Allahu Akbar. Nah, terus pada saat kemudian zikirnya, bacaan seperti apa? Nah, ini saya belum kebayang. Iya. Benar-benar bagi saya ini pertama sekali. Nah, sekarang kita yang belajar ya, Bi. Gimana sholatnya? Apa, gitu. Musola ini dibangun seperti konsep konvensional, bukan seperti itu. Hanya tempat sholat saja, tetapi tempat untuk seperti zaman dahulu kala yang saat Nabi Muhammad
madrasah, masjid sebetul-betulnya. Tempat aktivitas, bukan hanya tempat sholat saja. Ada yang bisa berdagang di sana. Iya, seluruh sentral umat. Tempatnya di situ. Kami berharap musola ini adalah tempat untuk sholat, iya. Untuk tempat memuji namanya Allah, iya. Ada tempat untuk teman-teman tuli bisa berproduksi syuting, menerjemahkan sejarah Nabi, Masya Allah. cerita-cerita apapun, atau kajian Ustadz Fatih Karim bisa diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat, dan nanti bisa mengajarkan atau melatih teman-teman atau calon teman-teman dai tuli bagaimana caranya bisa presentasi tentang Islam dengan. Untuk orang-orang tuli atau anak-anak tuli pun wajib mengajarkan. Bukan hanya tempat sekolah saja, tapi pendidikan itu yang paling utama adalah ibu atau bapaknya. Jadi hijabi itu tujuannya adalah untuk bisa membantu orang tua bagaimana mengenalkan anak-anak kepada Allah dengan bahasa isyarat. Makanya syarat pertama masuk di Little Hijabi adalah kesepakatan. Apakah orang tua sudah siap menerima bahasa isyarat sebagai bahasa utama? Tapi rata-rata orang tua ingin oral yang lebih utama. Pahami, amati keterbelakangan anak-anak mereka. Itu artinya bagaimana caranya, Masya Allah, kalau kita membaca Al-Quran, bagaimana caranya Nabi Muhammad bercerita, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih menggunakan isyarat. Contohnya, langit yang seperti diisyaratkan. Dahulu ada tuli dan bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Muhammad, Allah itu di mana?" Nabi menjawab dengan isyarat seperti ini. Dan dipakai tuli itu artinya ars, di atas. Wow, kenapa orang-orang itu berpikir isyarat itu bodoh, pembodohan, isyarat itu primitif? Karena Allah memberikan bahasa isyarat itu adalah fitrah untuk teman-teman tuli mengenal Allah. Sama seperti Allah mau anak-anak tuli, siapapun mengenal Allah lewat bahasa isyarat. Kenapa harus dilarang dan diabaikan? Kadang-kadang kita lelah. Setiap mengajarkan selalu ada hambatan. Gak usah pakai isyarat. Anak saya harus diajarkan matematika. Dan sebagaimana. Kita mau jawab juga sulit. Kita serahkan semua kepada Allah. Pandemi ini kita menunjukkan jawaban tidak betul. Orang tua harus belajar bahasa isyarat itu penting. Bisa membantu mereka taat kepada Allah, kepada orang tua, anak-anak lebih santun dan beradab, dan nyambung untuk komunikasinya. Misalkan dia tidak ada, banyak poin yang tidak didapat karena tidak ada penerjemah. Intinya, musola ini sumber kehidupan untuk siapapun yang mau untuk menemukan jalan pulang. Biasa teman-teman, jadi saya ngajak buat teman-teman ya, ternyata ini bukan hanya sekedar tempat sholat, tempat ruku sujud, tapi ini kawah candra di mukanya setiap orang yang ingin kembali pulang, ingin mengingat Allah, ingin dekat dengan Allah. Dan Bunda Galuh dengan kondisinya sekarang justru ingin memberikan energinya buat kita semuanya. Biasanya orang seperti Bunda Galuh, kita yang ngasih energi ke beliau ya. Kebalik ya. Amazing nggak? Ajib, menakjubkan.
justru Bunda Galuh ngasih energi buat kita. Ini beliau nih Masya Allah nih bukan sembarangan. Ya, biasanya kita tuh kan yang menenangkan Bunda Galuh, sabar ya Bunda, sabar ya Bunda, ridho sama takdir Allah ya, ikhlas ya Bunda. Enggak, level beliau lebih tinggi dari itu. Justru beliau memberi energi, memberi kebermanfaatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, manusia paling bermanfaat. Dan Bunda Galuh memberi manfaat buat semua, bukan hanya buat sahabat tuli. Ya, jadi teman-teman semuanya, bagi yang ingin berwakaf di tempat ini jangan tunda-tunda, langsung saja ya. Nanti silahkan di link di bawah ini atau di catatan di sini, di line di sini, langsung wakaf. Nanti wakafnya insya Allah akan kita bangunkan di sini pusat peradaban ya dari Bekasi. Insya Allah kita akan sama-sama akan memiliki sekolah yang mencetak manusia-manusia dai-dai, bukan hanya dari orang-orang seperti kita yang memiliki kelengkapan indera, tapi saudara-saudara kita yang Allah berikan kelebihan. Ya, Masya Allah. Karena Masya Allah ya Bi ya, Bunda tadi bilang ke kita bahwa dari 100% penduduk Indonesia, kira-kira 10% diantaranya adalah difabel. Ya, yang 90% di antara yang 10% itu adalah muslim. Jadi difabel muslim. Kebayang tadi Bunda bilang ya, kita akan mencetak dai-dai tuli gitu. Memang itu banget yang dibutuhkan. Luar biasa. Nah, ada studionya loh. Antum kebayang gimana studionya? Berarti kan di studio itu semuanya pakai bahasa isyarat. Tapi dakwah kontennya pakai bahasa isyarat. Coba. Kebayang ya, Mbak? Kontennya bahasa isyarat. Ya, dan berarti sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kalau nanti nonton YouTube tausiah dakwah melalui sini aja nih, ya kan? Coba kita lihat yuk seperti apa studionya. Sebetulnya ini adalah ruangan kelas kami yang dibagi 4 sekat menjadi 1. Satu guru itu ada 4 atau 3 murid. Kita ubah untuk studio karena di Indonesia belum ada sumber pembelajaran, jadi kita bingung sumber-sumbernya dari mana. Itulah adalah contoh ada yang salah paham tentang Islam. Islam hanya sholat. Islam jika menyembah hanya seperti ini. Islam hanya seperti ini syaratnya. Turki. Oh iya sabit. Iya, otoman. Tapi Padahal sebenarnya bukan itu. Mengenal Islam bukan tentang sholat saja. Tentang simbol masjid bukan. Ikhlas, Muslim, adab agama, berserah diri. Islam yang seperti ini. Islam artinya apapun materi, bagaimanapun kita kembalikan kepada Allah. Karena itu yang pas. Karena materi dari Menteri Pendidikan itu sering bertentangan. Ditentang-tentang terus, saya akan mengajarkan bahasa isyarat itu untuk mengenal Allah. Mengenal Islam itu betul-betul. Meskipun bodoh, fakir, tidak paham, apakah kami harus menunggu? Kita harus bertanya, tapi tidak apa-apa. Karena saya telah mewakafkan diri saya. Waktu saya, lelah saya habis untuk mengajarkan anak saya sendiri. Tapi Masya Allah anak saya umur 9 bulan sudah menggunakan bahasa isyarat. Kalau tidak ada yang mengajarkan saya Islam, saya harus menunggu Halimah besar terlebih dahulu untuk mengajarkan kepada saya Islam. Terus bagaimana? Ternyata Allah sangat adil sekali kepada saya. Halimah bilang, "Mama, terima kasih Mama. Dengan Mama tuli, itu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya." Halimah tidak malu, Mama tidak bisa mendengar, karena saya tidak mengajarkan seperti itu.
orang-orang, kamu punya Mama Tuli ya? Karena sehari-hari menggunakan bahasa isyarat. Awalnya Halimah ngedrop, tapi justru membuat Halimah ingin cita-citanya sebagai guru ngaji. Untuk apa? Untuk menerjemahkan teman-teman tuli untuk mengenal Allah. Kamu bisa jadi dokter, nak. Gak usah, mah. Guru mengaji, mah. Guru mengaji untuk mengenal Allah. Itu adalah Islam. Lalu kenapa belajar Islam? Sebab Mama membawa teman-teman tuli ke akhirat nanti, ke surganya Allah. Cukup sekali bagi saya untuk anak-anak mengenal Allah. Cukup sekali urusan duniawi, rezeki sudah didapat dan dijamin oleh Allah. Itu adalah kunci, ikhlas, dan berserah semuanya kepada Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman di Little Hijabi ini, Bunda Galuh dan tim di Little Hijabi sekarang sedang mengembangkan bahasa isyarat khusus untuk muslim. Karena banyak bahasa isyarat yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa isyarat biasa. Misalnya itu tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Dan itu Masya Allah banget, sampai Bunda menemukan gerakan pergerakan itu ternyata artinya dalam banget. Kayak tadi ya, Islam gitu. Ya Allah, itu ternyata riset. Sebelum itu nggak ada bahasa gerakan untuk itu. Muslim. Masya Allah, Assalamualaikum, Subhanallah. Berarti Mbak bisa dikatakan beliau ini yang menginisiasi kalimat-kalimat Thayyibah atau kalimat-kalimat zikir Islam. Bisa dibilang begitu. Sini dibantu guru dan beberapa orang dengar, berharap bisa membantu saya untuk bisa sampai ke sana. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau tidak ada orang yang mengajarkan kepada saya, tolong kirimkan kebaikan langsung kepada saya, biar saya bisa tunjuk kepada orang semuanya. Karena Allah yang memberikan mukjizat. Dulu, berkomunikasi dengan kakak saya kurang baik. Belum bisa nyambung. Sangat lama sekali, baru bisa mulai kakak mengajarkan kepada saya, aku rindu itu apa. Setelah menggunakan bahasa isyarat, bahasa yang paling mendalam, ponakan saya itu menikah dengan laki-laki yang betul-betul paham linguistik, paham tentang dasar-dasar Islam. Dia berubah dan menggunakan bahasa isyarat, dan kita menerjemahkannya kepada teman-teman tuli. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah sangat adil. Menunggunya sangat lama sekali, gak apa-apa, melatih kesabaran saya. Sampai saat ini, betul sekali yang Ustadz tadi sampaikan, untuk bertemu dengan para ustadz yang sabar ya Bu, untuk saya diruqyah untuk bisa sembuh, untuk saya dioperasi, atau bertemu dengan orang-orang yang tuli agar tenang. Atau aku harus bagaimana Ustadz? Kamu sabar aja ya Galuh, gak apa-apa, otomatis kamu sudah masuk surga. Atau kamu antara neraka atau surga, jadi di tengah-tengah. Artinya saya gila ya? Saya gila, tidak mempunyai akal, tidak bisa berpikir. Sakit hati saya dibilang seperti itu, merasa difabel itu tidak bisa apa-apa. Tidak, justru Allah memberikan ketulian dan kebutaan. Mungkin melihatnya seperti buruk bagi mereka, tapi sebetulnya Allah menghijab teman-teman tuli. Pandangannya manusia itu kan jelek, tapi pandangan Allah itu sempurna. Makanya kenapa namanya The Little Hijabi? Allah mau melindungi, Allah mau menjaga, Allah menutupi
tapi di satu sisi Allah muliakan. Itulah makna dari The Little Hijabi. Teman-teman semuanya, memang benar yang Bunda Galuh katakan ya. Di Quran surat Al-Mulk ya, teman-teman sering baca Quran surat Al-Mulk, ada satu ayat yang Allah berulang kali, 2 kali mengulang. Allah sebutkan hal taro min futur ya, adakah ciptaanku yang cacat ya. Kalau pabrik handphone mungkin ada cacat, pabrik baju mungkin ada yang cacat, rumah mungkin ada yang cacat. Tapi Allah di Quran surat Al-Mulk memastikan sempurnanya ciptaannya. Allah katakan hal taro min futur, adakah ciptaanku yang cacat ya. Sumarji'il basar karrataini, kata Allah, coba lihat 2 kali ciptaanku, adakah yang cacat? Pasti kita menjawab apa? Tidak ada yang cacat. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu nggak sirik, Allah nggak julid, Allah nggak dengki, Allah nggak iri, Allah suci, suci dari semua penciptaannya. Dan buktinya terungkap, Bunda Galuh mengungkap keajaiban ciptaan Allah. Ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Dialah Allah. Nah ini hijaiyahnya. Hijaiyahnya bahasa isyarat. Ini juga. Agar terus bergerak dan terus hantarkan hidayah, dakwah ini butuh dukungan energi darimu. Lipat gandakan kebaikan melalui program Amazing Box. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesan sekarang.